Hai semua, aku mau bikin cemilan yang enak. Di sini aku gunakan satu buah ubi putih atau ubi jalar ya teman-teman. Untuk ubinya ini aku belah kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lakukan caranya ini selesai. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kami selalu semangat bikin konten. Terima kasih. Lanjut kita potong-potong ubi jalar atau ubinya. Di sini kita potong seperti ini ya teman-teman, supaya nanti untuk mengukus ubinya itu supaya cepat matang. Masukkan pada kukusannya sudah dipanaskan, kemudian kita masukkan semuanya, kemudian tutup. Lalu buka lagi. Nah, ini dia ubi jalarnya udah matang. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan sendok untuk mempermudah kita mengetahui ubinya udah matang atau belum. Nah, ini dia ubinya udah matang. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah kita angkat dan tiriskan, ya di sini ubinya kita hancur-hancur lebur seperti ini ya teman-teman. Lakukan caranya hingga selesai. Setelah daging ubi atau ubi jalarnya udah matang seperti ini, udah halus ya teman-teman. Ini empuk banget ubinya, matang sempurna. Kemudian tambahkan tepung tapioka sekitar 100 gram ya teman-teman. Aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Untuk mempermudah menguleninya, kita gunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangannya bersih, yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Pastikan bersih dan higienis. Kita akan aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Tambahkan sedikit pewarna hijau ya teman-teman, supaya warnanya berubah menjadi hijau atau warna yang kita inginkan. Setelah itu kita ambil adonannya sedikit demi sedikit, lalu bulatkan seperti ini ya teman-teman. Setelah dibulatkan, letakkan pada wadah yang telah kita sediakan. Nah, lakukan caranya seperti ini hingga selesai. Sambil kita membulat-bulatkan adonan, jangan lupa panaskan air putih ya teman-teman hingga mendidih. Nah, ini dia airnya sudah mendidih ya teman-teman. Masukkan adonannya sudah kita bulat-bulatkan tadi. Nah, adonan ini aku nggak tahu namanya apa ya teman-teman. Dibilang bakso dia bukan bakso, dibilang apa ya, pentol aja lah ya teman-teman. Nah, ini dia udah matang, udah keangkat, artinya udah matang ya teman-teman. Angkat dan tiriskan. Kemudian ini ada sisanya lagi, kita rebus kembali ya teman-teman hingga matang, hingga mengapung. Nah, untuk yang telah matang di sini aku sirami menggunakan air putih ya teman-teman, supaya tidak lengket bersama teman-temannya yang lain ya teman-teman. Nah, diamkan dulu sebentar. Lanjut kita menggunakan adonan. Nah, di sini kita gunakan 100 gram tepung terigu, 10 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, sedikit garam. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Semuanya tercampur rata ya teman-teman, pastikan tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan santan sekitar 500 gram ya teman-teman, atau 500 ml. Kemudian masukkan tahap demi bertahap ya teman-teman, supaya kita pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Kita pastikan supaya tidak ada bahan yang menggumpal, kemudian kita saring ya teman-teman, supaya tidak ada adonannya bergerindil. Kemudian di sini kita akan peras-peras menggunakan sendok ya teman-teman. Nah, kita pastikan ini benar-benar kental, benar-benar tidak ada adonannya lainnya. Kemudian sisihkan sedikit ya teman-teman. Kemudian kita berikan warna sedikit. Kita tambahkan warna hijau, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia udah siap. Kemudian kita siapkan cetakan. Nah, untuk cetakannya ini sudah aku lumuri menggunakan minyak dan tepung terigu ya teman-teman, supaya tidak lengket nantinya. Kemudian kita masukkan pentol atau baksonya ke dasar cetakan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan dalam kukusan. Setelah kita masukkan dalam kukusan, kita akan beri 1 atau demi 2 centong sayur ya teman-teman, adonan putih yang kita bikin tadi. Nah, di sini kita timpa lagi. Sudah 5 menit kita tutup. Kemudian nah ini dia sudah berkulit. Kemudian masukkan lagi pentolnya atau baksonya ya teman-teman. Kemudian kita akan tutup lagi. Tambahkan lagi adonan putihnya. Kemudian kita tutup lagi sekitar 15 menit ya teman-teman. Kita pastikan ini dia berkulit ya teman-teman, nantinya berkulit. Nah, ini dia udah berkulit. Kemudian kita timpa lagi menggunakan sisa dari adonan putihnya. Ini kita akan tutup selama 15 menit lagi ya teman-teman. Nah, ini dia
sudah berkulit ya juga ya teman-teman. Kita gunakan sendok, kita pastikan sudah berkulit. Kemudian kita timpal menggunakan adonan putih ya teman-teman. Nah ini dia, supaya tidak jemblos di dalamnya. Kemudian tutup lagi hingga matang. Ini dia udah hingga matang ya teman-teman. Kemudian kita dinginkan dulu. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kulkas, silahkan masukkan dalam freezernya ya teman-teman. Nah, di sini aku tidak mempunyai kulkas, maka aku diamkan sekitar 1 jam ya teman-teman. Kemudian kita buka seperti ini. Nah, dia hasilnya. Nah, ini bagus banget, cantik banget, legit, enak. Apalagi untuk ide jualan, laris manis.